Kita mulai atau menunggu? Nggih, Oh ya Bu, Pak. sudah mungkin udah ada nambah ini, boleh Ibu dimulai yang lain biar nyusul Ibu. Oh, nggih, baik. Terima kasih, Bu Eka. Iya Ibu sama-sama. Saya buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia. Nah, insya Allah di sana masih sore, nggih. Jadi pada Bentar, Ibu ini kalau Ibu yang ngeklik record berarti sudah sama saya juga ya? nggih, Bu Eka sudah Sudah ya? nggih, ini sudah di-record. Oh iya. Nanti yang share linknya yang terdaftar emailnya. Tadi kurang tahu Bu Leli tadi pakai Iya, email berarti yang pakai email PPNI sini Ibu. oh nggih. Nanti eh, Bu Eka atau Bu Leli share linknya yang untuk rekaman. Oke, siap, siap, siap Ibu. Terima kasih Bu Mau, Eka. ya monggo dilanjut Ibu. Ya, ya Bapak Ibu, alhamdulillah sehat semua. Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Yang Maha Esa, karena bagaimanapun kita sudah berusaha di tengah kondisi pandemi seperti ini. Jika Allah berkehendak, ya kita dalam kondisi sehat, maka insya Allah sehat. Tapi jika Allah berkata lain, kita diuji dengan sakit misalkan, maka kita harus menerimanya dengan ikhlas. Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini ataupun sore hari ini di jam atau waktu Kuwait, kami akan mensosialisasikan tugas ya Departemen Anak dan Maternitas yang insya Allah akan ditempuh selama masing-masing 4 minggu. Baik di keperawatan anak 4 minggu, di maternitas pun juga seperti itu. Kenapa harus ditempuh selama 4 minggu? Karena disesuaikan dengan jumlah SKS yang ditempuh. Kemudian untuk saya coba share screen. Baik, apakah sudah terlihat dengan jelas Bapak Ibu? Sudah, Bu. Baik, terima kasih Pak Bisri. Berdasarkan hasil evaluasi dari pelaksanaan Departemen Medical Bedah beberapa waktu yang lalu yang ditempuh selama 8 minggu, maka ini ada modifikasi, ada sedikit modifikasi dari kami yang ada di Prodi Profesi Stikes Banyuwangi untuk mengkolaborasikan antara tugas ya yang disetorkan oleh Bapak Ibu sekalian dan nantinya akan diselingi oleh bimbingan ya tentang persiapan uji kompetensi. Harapannya outcome-nya nanti, hasil akhirnya nanti Bapak Ibu bisa kompeten ya saat nanti melaksanakan UKOM. Itu harapan kami. Jadi pada keperawatan anak, baik keperawatan anak dan keperawatan maternitas, Bapak Ibu menempuhnya dalam waktu 4 minggu. Jadi di minggu pertama Bapak Ibu sekalian membuat laporan pendahuluan dan laporan kasus. Oke. Kemudian di minggu kedua ada bimbingan UKOM, ya, bimbingan uji kompetensi yang di situ dilaksanakan dengan pembekalan tentang materi-materi apa saja yang sering keluar di soal-soal uji kompetensi, kemudian pembahasan soal, atau mungkin Bapak Ibu dosen yang nantinya akan memberikan pembekalan, mungkin memodifikasi juga cara atau metode yang diberikan dengan latihan, dengan latihan soal UKOM. Entah mungkin Google Form atau mungkin media yang lain yang nantinya akan diampu oleh dosen maternitas maupun anak. Untuk selanjutnya, kasus yang didokumentasikan oleh Bapak Ibu, harapan kami untuk anak ini bervariasi, jadi satu untuk anak, satu untuk perinatologi. Dalam arti, jika kasus perinatologi, harapannya kasus-kasus yang diangkat adalah yang
usianya masih 28 hari ke bawah. Jadi 0 sampai 28 hari. Untuk selebihnya, Bapak Ibu bisa angkat menjadi kasus anak. Jadi seperti itu. Jika insya Allah beberapa waktu yang lalu kami sudah share format asuhan keperawatan anak dan format asuhan keperawatan perinatologi. Insya Allah sudah kami share sebelumnya. Kemudian sama seperti Departemen Medical Bedah beberapa waktu lalu, konsultasi dilaksanakan melalui daring ya dengan media yang disepakati dengan dosen pembimbing masing-masing. Entah itu melalui email, WhatsApp, grup ya, ataupun media yang lain. Kemudian harapan kami Bapak Ibu bisa memanfaatkan kasus-kasus anak dan perinatologi yang ada di tempat kerja Bapak Ibu sekalian. Terkecuali ada saya ingat 1 atau 2 orang dari Bapak Ibu yang memang sudah off bekerja, maka Bapak Ibu yang sudah bekerja bisa memanfaatkan case report ya, laporan kasus yang ada di jurnal. Seperti itu. Nah, kemudian jadi karena dalam waktu 4 minggu ini untuk minggu 1 dan minggu 3 ya, minggu pertama dan minggu ketiga ini untuk penyelesaian asuhan keperawatan, untuk minggu kedua dan keempat ini untuk pembahasan soal uji kompetensi. Oke. Nah, di sini kami mencoba memasukkan daftar-daftar kasus yang sering muncul di soal-soal uji kompetensi. Harapannya Bapak Ibu bisa mengangkat laporan pendahuluan dan laporan kasus dengan tema yang sama. Oke. Nah, dari Sinersi ya, Sinersi itu adalah buku uji kompetensi yang biasa kita gunakan di Indonesia sebagai pedoman untuk pembahasan soal uji kompetensi. Dari buku Sinersi ini kita dapati bahwa ada berbagai macam kasus, di antaranya bronkopneumonia, kemudian TB, asfiksi, asma, ada juga penyakit jantung bawaan, diare, hisprung, kemudian ikterus, gizi buruk, campak atau morbili, kejang demam, meningitis, hidrosefalus, infeksi saluran kemih, sindrom nefrotik, talasemia, ya, demam berdarah, konjungtivitis, ada juga OMA, otitis media akut atau juga OMS, otitis media supuratif. Kemudian masalah-masalah yang ditemukan pada imunisasi dasar mungkin tidak lengkap. Ada juga masalah pertumbuhan dan perkembangan, ya, dan menentukan anak ini sesuai tidak perkembangannya dengan indikator KPSP. Kalau di kami menggunakan KPSP. Kalau di luar negeri saya kurang paham. Okay. Jadi ada satu lagi, ada juga bayi berat lahir rendah atau BBLR. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada yang sempat belum di-download formatnya beberapa waktu lalu saat awal-awal kita melakukan sosialisasi sebelum pelaksanaan medical bedah, maka insya Allah akan kami share kembali, okay? Nanti untuk format yang akan digunakan pada stase anak dan maternitas di 4 minggu anak dan 4 minggu maternitas ke depan. Begitu juga dengan KPSP ya. KPSP ini adalah screening untuk perkembangan anak sesuai dengan usianya. Di situ sudah ditentukan. Kalau di bawah 1 tahun maka peningkatannya itu per 3 bulan sekali. Jadi 0, 3 bulan, 6 bulan, 9, dan 12 bulan. Tapi kalau setelah 12 bulan, setelah usia 1 tahun, maka KPSP yang diterapkan di Indonesia itu per 6 bulan sekali.
Itu tadi untuk keperawatan anak, ya. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu, monggo. KPSP apa ya Bu panjangannya Ibu? Ya, KPSP ini adalah kuesioner pertumbuhan dan stimulasi perkembangan, Ibu. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu dulu mengenal DDTK? Aduh, sudah lupa Ibu zaman kuliah D3 ya Ibu. Iya, iya. Insya Allah Mungkin dulu namanya DDTK kayaknya namanya ya, deteksi dini tumbuh kembang ya. oh Kalau iya dulu. ingat Ibu Nah, ingat. kalau sekarang namanya KPSP, Ibu. Boleh. Berarti nanti itu ada panduannya Ibu ya? Ada, Bu. Nah, kalau misalkan beberapa waktu lalu belum sempat mendownload, insya Allah akan kami share nanti di grup, G. Jadi Bapak Ibu Nggih, bisa Bu, ya. kembali dan disesuaikan dengan kasusnya. Jadi kalau misalkan Bu Eka punya kasus anak, usia anaknya ini masih usia 1 tahun 1 bulan misalkan. Nah, Bu Eka bisa menggunakan KPSP yang usia 12 bulan. Seperti itu. Di draftnya sudah ada, nanti tinggal disesuaikan aja. Ini sesuai enggak ya anak ini pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi kalau dulu Bapak Ibu mengenal motorik kasar, motorik halus, kemudian sosialisasi dan bahasa, maka ini juga ada di sini ya. Jadi kalau dulu Bapak Ibu mengenalnya dengan deteksi dini tumbuh kembang, maka sekarang namanya jadi KPSP seperti itu. Bagaimana? Mungkin ada lagi yang didiskusikan? Lanjut Ibu. Baik, terima kasih. Untuk fase selanjutnya, kita akan membahas soal keperawatan maternitas. Sama, Bapak Ibu, dengan yang ada di keperawatan anak. Jadi, maternitas ini juga ditempuh selama 4 minggu. Dalam kurun waktu 4 minggu ini, mahasiswa membuat 2 laporan, ya, 2 laporan pendahuluan dan 2 laporan kasus di minggu pertama dan minggu ketiga. Nah, pada minggu kedua dan minggu keempat, jadi akan ada bimbingan ya, bimbingan persiapan uji kompetensi sama. Jadi akan ada pembahasan soal yang sering muncul di uji kompetensi yang akan Bapak Ibu tempuh nantinya. Nah, harapannya kenapa sih kami seling seperti ini? Jadi ada tugas ASKEP, kemudian bimbingan UKOM, ada tugas ASKEP, bimbingan UKOM. Jadi mendapatkan paparan terlebih dahulu dari kasus-kasus yang ada di ruangan. Setelah itu kita share dengan berbagai macam soal uji kompetensi. Nah, harapannya sudah ada gambaran dari apa sih ya asuhan keperawatan yang sebelumnya sudah didokumentasikan. Demikian. Kemudian untuk variasinya ya, kalau tadi ada anak dan perinatologi, maka harapan kami untuk stase keperawatan maternitas ini ada obstetri dan ginekologi. Ya, ada satu kasus obstetri, entah mungkin sedang ANC. Kalau ANC jarang sekali ya, mungkin ada masalah. Kalau ANC-nya mungkin ada masalah di trimester pertama, mungkin ada hiperemesis atau abortus. Ini mungkin bisa Bapak Ibu angkat. Atau mungkin Bapak Ibu ambilnya di wilayah INC, misalkan. Oh, saya ambil G2, P1, A0 dengan ya usia kehamilan 38-39 minggu, bla 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 bla. Jadi kasusnya pada saat itu si ibu sedang kala 1 pembukaan misalkan. Boleh, ya boleh. Atau misalkan Bapak Ibu mengambil postnatalnya ya, postpartumnya. Monggo, misalkan setelah postpartum kontraksi uterusnya ini tidak terlalu kuat atau lembek. Kemudian didukung juga dengan tinggi fundus uterinya masih di atasnya pusat. Nah, monggo. Atau mungkin setelah postpartum pasiennya belum bisa BAB secara spontan.
BAB secara spontan. Akhirnya Ini sangat enak. iya, enak ya. Itu introduction dari anak saya. Jadi, misalkan pasiennya setelah postpartum kok tidak bisa BAK, mohon maaf, BAK ya, buang air kecil secara spontan. Akhirnya ada retensi urin, monggo. Atau ada ruptur ya, ruptur jalan lahir. Entah itu di vaginanya, di vagina atau di serviknya, monggo. Bapak Ibu bisa mengangkat hal tersebut. Atau ada juga infeksi postpartum. Bisa ya, ini juga bisa diambil. Dan harapan kami juga ada satu kasus ginekologi. Mungkin CA serviks, mungkin juga miom, ya, atau mungkin juga penyakit menular seksual, bisa Bapak Ibu angkat menjadi satu kasus untuk ginekologi. Nah, sama untuk proses konsultasinya via daring melalui media yang disepakati. Kemudian harapan kami ini benar-benar real Bapak Ibu dapatkan dari tempat bekerja Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan bimbingan persiapan uji kompetensi, saya yakin insya Allah Allah mudahkan nanti ketika proses uji kompetensi sesungguhnya. Bapak Ibu sudah sering terpapar kasus-kasus yang ada di lapangan, ditambah lagi dengan persiapan uji kompetensi dengan pembahasan soal yang sangat bervariasi misalkan, maka insya Allah dimudahkan nantinya ketika uji kompetensi sesungguhnya. Ya. Kemudian ini adalah daftar-daftar kasus keperawatan maternitas yang kami rangkum juga dari buku Sinersi, mulai dari kasus-kasus yang ada di antenatal care, ya, misalkan ada abortus, kemudian kehamilan ektopik, ada mola, misalkan kemudian ada perdarahan ya, APB, misalkan ada plasenta previa, ada solusio plasenta, atau mungkin ada gangguan juga, ada oligo atau polihidramnion, ada postdate, kehamilan dengan DM gestasional ya, preeklamsi berat, eklamsi. Nah, ini semuanya adalah daftar kasus ya yang kami rangkum dari buku Sinersi yang biasanya kami jadikan panduan saat menjelaskan beragam soal uji kompetensi kepada mahasiswa. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan? Monggo. Jadi pada stase anak dan maternitas ini sudah tidak ada lagi seminar ya. Kemudian untuk asuhan perawatan sudah tidak lagi setiap minggu tapi per 2 minggu sekali. Jadi harapan kami besar sekali harapan kami agar penyelesaian ini sudah bisa sesuai target ya. Saya target karena kami juga harus melaporkan nilai-nilai yang kami dapatkan ya dari Bapak Ibu pendamping asuhan keperawatan dari per kelompok masing-masing. Mohon maaf, bolehkah saya bertanya mungkin dari Bapak Ibu semua ada yang di ruang anak atau perinatologi? Kalau yang dari teman-teman Kuwait sepertinya tidak, Ibu. Ya kurang paham kalau yang teman-teman Saudi, Ibu. Oh, seperti Pak itu. Bisri di UGD, terus iya Bu Leli di psikiatri. Pak Bisri malah enak ya Bu. Di UGD kasusnya kan banyak. Oh iya sih ya, betul ya Bu ya. Iya, anak dapat, maternitas juga
dapat nanti Iya, Ibu ya. Tapi di sini dibagi, Bu. gimana Pak? Emergensinya kan untuk kita nangani laki-laki aja. Kemudian Iya. anak ada emergensi sendiri, terus untuk maternity ada sendiri, jadi pintunya beda. Oh, Nggak kayak jadi Indonesia di campur. awal itu sudah di screening ya Pak? Iya, pintunya udah beda. Oh, seperti Dan itu. medical surgical aja. Laki-laki. Oh, ya. Kalau di Indonesia kan pintunya Iya, masih satu, cuman nanti jalannya sudah dibedakan ya. Iya, dulu. Iya. Oh, seperti itu. Jadi Iya. kalau di Kuwait itu untuk maternity ya sama anak itu biasanya cewek aja, nggak ada yang laki-laki. Oh, ngeten. Nggih. Iya, privasinya Kalau di sini dalam setiap tim, jadi tim pagi, tim siang, tim malam itu selalu ada satu bidan gitu Pak kalau di UGD. Jadi kalau misalkan ada kasus kalau ada kasus obstetri atau tiba-tiba ada partus di UGD itu mereka ya yang berperan. Ngeten nggih Bapak Ibu. untuk kelompoknya tetap ya Bu dengan KMP Kami kemarin. Bapak, nggih Kami, sama. nggih. Jadi kami tidak mengotak-atik pembagian kelompok sama A, B, C, D. Jadi karena ada 4 kelompok, kami bagi menjadi 2. Kelompok A dan B ini stase maternal. Kemudian untuk kelompok C dan D ini untuk stase anak. Baterainya sudah habis. Mohon maaf ada. Baterainya sudah habis. Oh, baterainya sudah habis ya. Jadi karena sudah malam waktunya sama anak sama suami ya. Iya, Bu. Jadi ada iklannya. Iya, Bu. Sudah? Dimaklumin, Ibu, dimaklumin. Oke, Kita Bu juga Eka. sama kok, Bu. Sama kita. Iya. Oke, jadi untuk 4 minggu pertama, untuk yang maternal, insya Allah sama saya. Untuk yang anak, insya Allah sama Bu Ninis. Nanti saya share kontaknya di grup. Kelompok A dan B nanti boleh menggabungkan saya di grup WA-nya. Boleh menggabungkan saya di grup WA. Dan untuk kelompok C dan D, monggo memulai berkomunikasi dengan Bu Ninis. Nanti teknisnya melalui grup WA atau bagaimana, tergantung beliaunya mau seperti apa. Dan jadi untuk yang 4 minggu pertama itu, untuk 4 minggu selanjutnya, kita share nanti siapa yang akan mendampingi Bapak Ibu semua. Seperti itu, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan Bapak Ibu? Sementara dari saya clear, Bu. Baik, terima kasih Pak Bisri. Untuk 4 minggunya, kita mulai minggu ini, mulai 21 sampai 17 Juli. Nah, untuk periode selanjutnya, kita mulai 19 Juli sampai 14 Agustus. Semoga tidak ada halangan. Sehat semua Bapak Ibu, kita juga sehat semua. Soalnya di Indonesia lagi banyak melonjak drastis ini kasus COVID-nya. Bu, mudah-mudahan sehat semua. Amin. Ya, amin. Bisa ke Banyuwangi juga ya. Amin. Sekarang udah menyerang ke anak juga ya, Bu ya? Iya, jadi tadi saya ke rumah sakit. Ada 5 tahun, masih 1 yang saya tahu masuk rumah sakit Belambangan tadi. Kurang tahu lagi nih, masih ya dapat info dari Gejalanya juga sama ya, Bu ya? Panas ya? Iya, panas Bu. Antigen positif, sudah PCR tapi tinggal tunggu hasil. Iya. Kasihan aja kalau anak-anak tuh ya, kita aja orang tua. Ini ya, Bu ya. Oke. Saya aja habis divaksin rasanya greges. Iya, makanya apalagi ngebayangin anak-anak di swab gitu kan ya. Ya Allah, yang Ya, orang tua aja ngerasanya nggak nyaman gitu ya, apalagi yang sakit. Maksudnya dengan gejala COVID itu kan
Kalau orang dewasa saja mengalaminya ya mungkin nggak bisa diungkapkan ya, apalagi anak-anak ya Bu ya. Iya, yang bisanya cuma nangis. Iya betul betul. Semoga sehat selalu. Amin ya Allah. Monggo, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin diskusikan? Ibu berarti yang tadi kombinasi askepnya perinatologi dengan anak ya Bu ya? Iya, harapan kami seperti itu, Ibu. Karena kasus-kasus uji kompetensi itu ya berkisar di neonatus, balita, seperti itu, rata-rata. Ibu maaf ya, kita sudah lama nggak bergelut dengan askep yang anak sama itu Ibu ya. Mungkin Iya, kalau iya. Ibu Raninya punya contoh yang bisa kita follow gitu kan, maksudnya mungkin ya sebagai panduan ya Bu ya. Oh, iya, 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 iya. Oke, nanti Mm-mm. saya coba carikan, Ge. Oke, Bu. Kebetulan ini laptop mobile, kalau yang ada di kantor insya Allah ada. Iya Nanti Ibu, coba siap saya Bu. cari. Siap, siap. Siap Ibu. Oke. Untuk yang maternitas juga seperti itu. Oh, siap Ibu. Tapi Ya. yang sekarang ini kan 4 minggu ini yang anak Ibu ya? Jadi separuh Ibu untuk kelompok, Baru. iya, untuk kelompok A dan B ini maternal, yang C dan D ini anak. Jadi dua Oh, kelompok, begitu ya. iya. Jadi nanti kalau sudah 4 minggu selesai, maka kebalikannya. Begitu ya. Jadi kayak kemarin Oke. bedah sama non bedah gitu ya. Kemarin kan Iya, AB iya. yang bedah, CD-nya yang non bedah gitu ya Bu ya. Nggih, nggih. Kalau ini Oh, siap. kita rapel semua 4 minggu untuk anak, selanjutnya maternitas, itu untuk yang kelompok C dan D. Kalau untuk kelompok A dan B, yang pertama ini adalah maternitas 4 minggu, setelah itu baru anak. Iya Ibu. Nggih. Terus itu Bu Rani untuk Nggih, pembahasan pripun? Yukom itu rencana Ya, gimana itu? Terjadwal Zoom bersama-sama iya. atau sama satu kelompok mawon? Per 2 kelompok niku Bapak. Jadi kelompok Oh, Pak berdua Bisri kelompok kelompok nopo digabungkan. Pak? Saya C. Oh, kelompok C dan D berarti anak ya. Nah, Anak. kelompok C dan D nanti bergabung satu Zoom dengan Bu Ninis. Monggo nanti kalau misalkan Bu Ninisnya mau pakai Zoom-nya Prodi atau mungkin mau minta tolong sama Pak Bisri atau Bu Eka untuk buatkan link Zoom, ya monggo tergantung kesepakatannya nanti. Yang jelas ada 2 kali bimbingan UKOM selama 4 minggu itu. Berarti untuk jadwalnya kita sepakati bersama-sama aja, Bu. Iya, iya. Untuk harinya, kemudian jamnya, monggo jenengan perwakilan kelompok mungkin WA ke Bu Ninis untuk kelompok C dan D. Kalau yang untuk kelompok A dan B, monggo nanti WA saya untuk yang maternal. Oke, makasih Bu Rani. Oke, sama-sama Pak Bisri. Monggo mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang didiskusikan. Baik, sepertinya masih meraba-raba. Meraba-raba kira-kira apa ya gitu yang Iya 4 Bu. minggu ini. Ya, Betul, ya. Ibu. Sama Iya. kayak kemarin waktu kita di medical juga gitu ya, mungkin waktu dijelaskan gitu, oh insya Allah paham. Tapi pas ketika kita mengerjakan gitu, kita menghadapinya seperti ini gitu ya Bu ya. Iya.
Berarti Ya, nanti sambil jalan. yang sekarang ini Ibu mengerjakan Ya. ASKEP plus LP, kemudian ada bimbingan UKOM gitu Iya, ya Bu ya? Nggih, betul Bu Eka. Jadi di masing-masing departemen anak dan maternitas ini hanya 2. Jadi kalau Bu Eka di kelompok C. Saya juga saya dengan Pak Oh Bisri. sama Pak Bisri. Berarti Iya. anak dulu ya. Berarti pada saat stase anak ini kelompok C buat 2 askep ya, buat 2 askep. Sudah itu saja. Dilanjutkan dengan pembahasan UKOM. Oh gitu ya. Iya Ibu. Iya. Nggih. Untuk deskripsi tugasnya nanti akan saya share juga di grup beserta peritilan-peritilan yang lain. Ya, kelengkapan Ibu. kelengkapan yang lain. Ibu maaf, Ya, kalau yang gimana, masih Bu? punya tanggungan tugas yang medical surgical, yang apa itu, yang sebelumnya berarti sambil dikerjain aja gitu ya Bu ya? Iya, sambil dikerjakan aja Bu, bersamaan. Iya Ibu, ya. Yang lainnya tunggu masukannya. Iya, Kalau nggak Pak. ada, kalau nggak ada, Bu Raninya udah malam tuh kayaknya. Sambil jalan kita Iya. sambil konsultasi nanti. Nggih. Iya, Nanti udah 8:30 ya. ya, hampir 8:30. Ini bocil di samping saya ini. Iya. Ayo teman-teman, ada yang mau ditanyain? Mbak Taurina, Mbak Nurul, Mbak Ulfa, Mbak Rina, Mbak Iim, Mbak Yani. Siapa lagi ini? Soalnya saya juga belum kenal semua Ibu. Kenalnya lewat. Oh iya. Kenalnya cuma di WA ya, sama Iya, saya Ibu. juga. Berarti kedepannya nanti setelah habis mata kuliah ini, Bu, berarti nanti ada evaluasi lagi gitu, Ibu ya? Iya. Gimana, Ibu? Iya. Jadi kan ini masih medical, selesai, ini mau lanjut anak dan maternitas, masih ada departemen yang lain. Kita lihat dulu evaluasinya seperti apa. Mungkin ada modifikasi-modifikasi yang lain untuk metode yang kita tempuh. Adik, sebentar Bu, saya mau ambil minuman anak saya. Bu, iya Bu, silahkan. Yang lainnya kemana ya? Nggak ada yang masuk. 12 ada yang 11. Yang lainnya mungkin nggak ini bisa ngomong lagi Ini sih. dinas. kayaknya mungkin pada lupa mungkin ya. Mungkin sebenarnya hari tadi pagi-pagi diingatkan kembali kali ya. Mungkin pada lupa. Iya mungkin. Karena udah ada kebijakan baru tuh, kasusnya 2 minggu sekali kan. Yang kemarin kan setiap minggu. Iya betul ya. Ya, ada seminar. Lebih mudah insya Allah. Maaf, ini bagi yang belum kelar tugas kemarin tinggal 2 itu gimana ya? Mesti Dilanjut harus nyelesain Marina. sekarang Lanjut. atau ini mulai maternalnya kapan ya? Minggu depan atau minggu ini? Udah minggu ini. Terhitung Udah mulai minggu tanggal ini? 21 mulai kemarin. Aduh. Oke. Karena kan 2 minggu sekali, 2 minggu kasus. Iya. Oke. Kasih. Sama-sama nyicil, nggak juga belum kelar kemarin KMB. Sama ini tinggal 2 KMB, ya Allah. Bu Rani, yang rekap
apa itu teman-teman mahasiswa ini tugas selesai atau belum ke Bu Esi atau Bu Rani ya? Ke saya bisa, ke Bu Esi juga bisa. Karena yang tanya ke pembimbing masing-masing kelompok itu sebenarnya saya. Yang bikin rekapan itu juga saya. Maka dari itu waktu saya kirim ke Bu Esi untuk di follow up ke Bu Leli itu, saya juga mohon diberikan apa ya, barangkali Bapak Ibu dosen yang ada di sini ini mungkin lupa. Oh, misalkan Bu Eka itu sama Pak Harlan misalkan udah tuh di minggu ini, tapi ditulisnya di sana masih belum gitu. Betul, Nah, itu saya minta, kejadian. nah iya kan? Iya, saya gini sama Bu Leli. Ih, Mbak Eka ini ya belum selesai ya. Kenapa emangnya Teh? Masa baru 3? Loh, saya udah 5 kok Teh. Saya tinggal Oh 3 lagi. ya, nah itu dia yang seperti itu. Kejadian. Maunya saya juga di follow up. Mungkin nanti bapak ibunya ngechat saya atau gimana. Tapi nggak ada yang ngechat saya. Mungkin memang benar begitu kali ya. Oh, oke. Maksudnya Ya, kalau jadi sudah lapor ke tugas pembimbing, maksudnya kalau sudah ACC harus maksudnya ngasih kabar ke Ibu Rani gitu apa gimana, Bu? boleh. Jadi misalkan Oh, entah gitu. Siap kalau gitu. entah nggih, kadang bapak ibu dosennya mungkin karena banyak ya yang Iya, dibimbing, betul. mungkin lupa. Oh, Siap, mungkin siap. Megawatinya ada 3 gitu ya. Iya. Di Void 1, di reguler 1, di mana juga 1. Mungkin namanya sama jadi Ah, lupa. oke. Siap Nah, ya. mungkin iya, harapan saya waktu kirim, saya nitip tuh waktu ke Bu Esi bilang begini, Bu, barangkali rekapnya ada yang kurang tepat, nanti bisa cross check ke saya. Mungkin bisa kirim screenshot tanda tangan mungkin atau chat ACC mungkin monggo, enggak apa-apa. Siap, Nanti Ibu. saya Siap. rekap ulang. Siap, Ibu. Ya. Ya, sekarang udah plong. Kemarin tuh mikir-mikir mau nanya ke Pak siapa itu, Pak Solihin sama Pak Ya. Mas Roni gitu, kok nggak enak juga ya gitu ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Mungkin beliaunya lupa. Kan saya juga ngeceknya by chat WA, Pak. Mohon info siapa saja yang sudah gitu, Pak. Bu, gitu-gitu. Barangkali saya juga kelewat pas baca. Oh, udah gitu. Barangkali saya juganya yang kelewat, Bu. Iya, Ibu, ya maklum, dimaklumin Iya. Ibu karena juga banyak mahasiswa juga Ibu ya. Iya. Jadi Ibu, tahun ini kita ada 3, ada yang reguler, terus Bapak Ibu ini yang di luar Ya. negeri sama yang non reguler juga ada di Banyuwangi untuk yang profesi. Oh gitu Ibu. Jadi Itu yang yang non reguler profesi aja. mereka yang bekerja ya. Iya. Bu Rani mau nanya ini, Gimana Bu Taurina? mau nanya ini, misalnya tugasnya udah dibikin, udah diserahin, tapi belum di ACC gimana Bu? Coba di chat Bu. Maksudnya Iya ini Mbak, mungkin misalnya, ketumpuk Mbak Taurina. Jadi Iya, mungkin mungkin apa? ketumpuk. Iya, SMS ketumpuk baru-baru lagi. Jadi mungkin SMS-nya Mbak rutinnya ke bawah. Iya. Suka gitu. Saya juga sering follow up, Mbak. karena jadi harus ada ACC yang gitu ya, tugas Bu? Atau pertama, gimana? Ya, minimal tugas pertama itu belum di ACC, terus apa namanya, tugas yang terakhir malah udah di ACC duluan gitu oh kan. gitu ya. Terus udah ditanya, oh iya, makanya jadi bingung. Yang pertama belum di ACC, makanya mau nanya lagi tapi belum dibales-bales. Nah, coba di chat aja Bu Taurina, enggak apa-apa. Ya, Oh mungkin gitu, itu iya, tadi iya. ketumpuk. Hampir berapa ya? Hampir 1 bulan ini kita lagi repot banget akreditasinya D3 keperawatan. Nah, Oh tadi iya, iya. sempet guyon-guyon sama Bu Esi begini. Aku Oh. mau sempet ngitung chat WA aku hari ini ke berapa orang? Berapa, Bu? 60 orang katanya. Karena saking banyaknya kita ya itu hubungin banyak orang, entah grup, entah person pribadi dan lain sebagainya. Jadi ya itu tadi mungkin ketumpuk, udah dibuka tapi lupa balas, masih buka grup yang lain mungkin yang lebih urgent. Nah, itu mungkin yang jadi kendala. Oke, ya, insya Allah. Bu, maaf, mohon Iya, tanya. Bu Rina. Gimana, Bu Rina?
dari tugas dari pertama kali perasaan cuma 2 pembimbing Bu yang bilang ACC. Saya pikir mungkin kalau misalnya udah kirim udah jadi harus ada reply ACC gitu ya Bu ya. Harus ada tanda bukti kalau ACC atau gimana ya Bu? Halo? Ya, mohon maaf Bu Rina, di saya terdengar putus-putus, mohon diulang. Iya Bu, pas dari pertama kirim tugas hanya cuman 2 pembimbing yang balas ACC kayak gitu Bu. Atau memang harusnya setiap pembimbing itu memberikan bukti kalau ACC atau kita selama udah submit udah gitu aja. Ada beberapa pembimbing yang menyertakan tanda tangan kalau yang sudah selesai, ada juga yang bilang di chat aja, oh ACC, oh selesai gitu. Ada yang seperti itu. Untuk memastikan diri chat aja Bu. Oh gitu, soalnya cuman bilang enggak Bu, gitu aja. Kalau pengalaman saya pasti selalu sudah ACC gitu kalau saya Ibu. Oh kalau Mbak Kawati gitu ya? Iya, ya. Kalau saya Pak Solihin itu yang paling enak soalnya cepet ACC-nya. Oh gitu. Jadi enak. Nanti sama saya juga cepet Bu. Insya Allah. Langsung cuman berapa? Insya Allah. Iya, dikirim. Habis itu diperiksa langsung. Iya. Sudah ada tanda tangannya? Sudah ada. Kalau Pak Solihin kayaknya bertanda tangan deh kayaknya, seingat saya. Iya, Pak Solihin langsung Iya, tanda tangan. Pak Solihin, Bu Anissa juga tanda tangan. Pak Mas Roni baru satu, yang terakhir, yang awal banget dia malah belum juga. Oh iya Kak. Iya kayaknya. Pak Mas Roni itu koordinator tugas akhir di S1 keperawatan. Jadi banyak juga itu. Iya. Di chat aja Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu ini udah apa belum ya gitu ya. Masih bertanya-tanya, mending di chat pastikan bahwa udah gitu. Kalaupun nanti Bapak Ibu dosen yang ada di sini ketika saya chat belum kasih feedback, Bapak Ibu bisa kasih info ya ke saya kalau sudah ACC, mungkin screenshot atau apa, monggo enggak apa-apa. Tapi Bu, kalau udah menyelesaikan tugas ya Bu, tapi belum di ACC gimana? Berarti belum termasuk. Nah itu di chat aja Bu, benerannya tuh. Iya, Soalnya kalau Bu Novita itu sudah ada nilai. Kalau kalau Bu Novita itu sudah ada nilai. Kalau yang belum menyertakan tugas misalkan, itu memang belum ada nilainya. Itu kalau Bu Novita. Jadi masing-masing dosen itu punya karakter sendiri. Oke. Iya, di chat aja Bu, nggak apa-apa. Oke. Oh, antai. Pinat. Saling pinat. Mor. Hati di tisu. San, ada tisu. Pinat ya. Mau pinat gak? Mama makan pinat. Adik tahu pinat gak? Adik tahu pinat gak? Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang ingin kita diskusikan kembali? Pinat. Dari saya insya Allah sudah clear ya Bu ya. Mungkin teman-teman yang lain mau ada yang ditanyakan. Pokoknya intinya saling membantu lah Bu.
mohon dimaklumi juga kita kan kerja juga, apalagi saya KMP kemarin panting karena sekalian dengan pembimbingan S2 saya, jadi mohon dimaklumi lah, insya Allah akan kita gitu ya, selesaikan. Pak. Nggih. Barangkali nanti ada kesulitan, monggo silakan chat saya, boleh di grup, boleh di pribadi, monggo. Iya, Bu. Saya, Pak Bisri sama Bu Leli itu lagi double, Bu, makanya ya mudah-mudahan bisa kebagi. Oh, iya. Pada S2 semua, Bu. Masya Allah, luar biasa. Berarti udah 3 ya? Double, Bu. Udah. Gitu ya? Berarti 4 hal dilakukan dalam satu yang sama. Oh, enggak, Kalau 5. Ibu bismillah, Ibu, kalau dibayangin pusing. Oh, jangan dibayangin berarti. Dijalanin berarti. Iya, betul, Ibu, kalau dibayangin pusing. Karena kemarin juga ada tugas-tugas kuliah yang di S2-nya. Sekarang kita lagi ke tesisnya juga, Ibu. Mohon doanya lah intinya, Ibu. Oh, semoga dimudahkan sama. Amin, Ibu. Sampun, pripun? Bagaimana? Ya mungkin sepertinya. Kalau nggak ada lah udah tutupin aja, Bu. Iya, Ibu. Karena udah malam juga sana. Oke, terima kasih Bapak Ibu banyak, sekalian. Oke, atas komunikasinya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk sosialisasi pada malam hari ini. Semoga 4 minggu ke depan, mohon maaf, 8 minggu berarti ya, karena ada anak dan TM. 8 minggu ke depan berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Semoga bisa berjalan juga sesuai rencana yang kita harapkan. Ya, bocil sudah mulai berontak, emaknya yang ngomong di depan laptop ya. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf selaku perwakilan dari Prodi Profesi Stikes Banyuwangi. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Saya stop record nggih. Iya, Ibu.